semua pengurus dari DPD IPKB Indonesia daerah istimewa Jakarta, dan juga yang kami undang Bapak, Ibu-ibu, dan insya Allah menerima tali asis dari DPD IPKB DIY. Untuk hari ini Rakerda IPKB ini mengambil tema dengan Rakerda IPKB kita tingkatkan profesionalisme pemilu keluarga berencana dan upaya percepatan penurunan stunting. Pelaksanaan rakerda ini setelah beberapa kali penundaan, akhirnya pada hari ini bisa terlaksana di rakerda ini tanggal 4 Oktober 2022. Kemudian untuk peserta nanti rakerda, peserta adalah seluruh pengurus DPD IPKB DIY yang berjumlah 35 orang, dan di sini tadi sudah absen lengkap semua ya. 35 sudah hadir semua. Kemudian untuk pembiayaan ada 3 sumber, yang pertama dari perwakilan KPN, terima kasih, kemudian juga dari DP3 AP2 KB Kabupaten Sleman, dari kas dari DPD IPKB. Mungkin itu laporan dari pelaksanaan dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi untuk rekan-rekan nanti semangat dalam penyusunan program kerjanya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala DP3 AP2 DIY yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Yuli Kabid Daduk itu. Saya hormati pimpinan atau pengurus DPP IPKB Pusat Pak Triyono. Pak Triana, dari ini saya sudah yang saya hormati Ketua Umum serta Sekretaris Umum, pengurus dan anggota IPKB Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati hidup kita, menikmati udara dengan bernafas dengan bebas dan murah, gratis. Alhamdulillah. Karena kalau saya kadang-kadang itu di berbagai WA kadang-kadang telah meninggal dunia hari ini. Nah, terus kadang-kadang pagi ini saya juga mendapatkan WA letternya suami saya stroke gitu. Itu sudah berarti untuk oksigennya tidak bisa lancar lagi untuk bisa sampai ke otak, sehingga terpaksa harus katanya pagi ini harus dioperasi. Makanya alhamdulillah, puji syukur yang luar biasa kita masih diizinkan untuk sehat dan selamat sampai ke sini. Yang selanjutnya tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan teman-teman anggota IPKB yang pada hari ini diizinkan berkumpul bersama di sini dalam rangka rakerda untuk jajaran teman-teman di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, IPKB sebagai organisasi penyuluh keluarga berencana, organisasi profesi penyuluh keluarga berencana, tentunya sejajar dengan organisasi profesi yang lain, apakah itu Ikatan Insinyur Indonesia (III) atau ini Ikatan Notaris Indonesia (IDI) dan sebagainya. Nah, tentunya tetapi berbeda dengan organisasi profesi yang lain, IPKB mengkhususkan diri menjadi garda terdepan
dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tantangan sebagai organisasi profesi adalah bagaimana organisasi ini bisa bertahan, tidak termakan oleh elan zaman, tetapi bisa adaptif dan maju bersama dengan memperhatikan tantangan-tantangan zaman yang ada. Ini adalah tantangan yang dihadapi setiap organisasi yang ingin bertahan. Apakah itu organisasi profesi, apakah organisasi itu merupakan perusahaan, termasuk organisasi pemerintah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca bahwa ada seseorang pemilik suatu usaha di luar. Cuman saya kok habis membaca itu, saya cari kembali kok belum ketemu. Jadi orang ini mempunyai perusahaan dan ketika menyadari bahwa situasi sekarang sudah berubah, dia berpikir pendapatan rata-rata, tren keuntungan rata-rata perusahaannya itu sudah semakin menurun atau tetap. Dia tidak mau seperti itu, karena pasti semakin ini bertahan dengan situasi ini, tidak melakukan perubahan, maka dia akan tertelan oleh elan zaman. Oleh sebab itu dia kemudian melakukan disrupsi, dia merusak organisasinya sendiri, menutup semuanya, jual. Terus kemudian dia menata kembali, membentuk organisasi yang baru, perusahaan yang baru, yang lebih adaptif dan lebih sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah sering membaca bahwa kita sekarang memasuki era yang disebut revolusi industri 4.0 yang dimulai dari Jerman. Bahkan Jepang sudah beberapa tahun ini memperkenalkan Society 5.0. Beberapa hari yang lalu saya membaca dari WA Group Cyber Security. Saya kebetulan bukan latar belakang IT, tetapi saya alhamdulillah bisa dimasukkan di dalam grup tersebut yang anggotanya adalah orang-orang ahli-ahli IT di Indonesia. Jadi kegiatan saya di WA Group itu hanya membaca dan diam saja, menutup mulut kencang-kencang karena takut salah komentar ya. Tapi dari situ saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu di Cina sudah diluncurkan teknologi baru yang 6G. Kalau kita di Indonesia beberapa tahun yang lalu baru diperkenalkan 4G, teknologi 4G. Di Singapura sudah menggunakan 5G, 5 generation terkait dengan IT. Beberapa hari yang lalu itu Cina sudah memperkenalkan 6G, 6G atau generasi ke-6. Itu artinya apa? Cepat sekali perpindahan. Kalau kita membuka laptop itu membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa detik untuk kita bisa beroperasi. Bisa dibayangkan perpindahan data itu akan cepat sekali. Sekarang saja kasus di Arema dengan Surabaya, beritanya itu sudah sampai di Italia, sudah sampai di Inggris, sudah sampai di Amerika. Bahkan Paus Bapak Suci dari Vatikan Roma Italia sudah memberikan doa dan memberikan deep condolences-nya. Artinya regret yang mendalam, penyesalan yang mendalam terhadap kejadian tersebut. Nah, itu artinya apa? Sekarang saja kita sudah seperti itu, apalagi ke depan. Tantangan kita dengan 5G, apalagi dengan 6G itu akan lebih cepat lagi. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa bertahan, untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
zaman, kebutuhan masyarakat, maka IPKB harus selalu bisa memetakan SWOT-nya ini, dan ini Rakerda ini menjadi momen yang tepat untuk bisa memetakan dengan SWOT, misalkan strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, trend-nya apa, tantangan ke depan apa yang akan dihadapi oleh organisasi IPKB ini. Nah, oleh sebab itu salah satu yang disarankan oleh salah satu pakar, ada profesor namanya Profesor Nio Bongsion, yang menulis suatu tulisan bersama Geraldine Tan. Nanti bisa di googling tulisan tersebut yang terkait dengan adaptive governance, pemerintahan yang adaptif. Mereka menceritakan kenapa Singapura menjadi pemerintah yang adaptif, kenapa kemakmuran di Singapura tidak pergi meskipun sudah puluhan tahun ada. Salah satunya adalah karena pemerintahannya selalu adaptif, mau melihat dan menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Nah, itulah tuntutan yang disebut adaptive governance. Kita pun juga demikian. Pemerintah juga dituntut seperti itu, dan IPKB sebagai bagian dari pemerintah tentunya juga perlu menyesuaikan. Begitu juga pada taraf kegiatan di masyarakat. Diharapkan IPKB ini bisa luas dan bisa mengembangkan sejarah. Tanpa itu saya rasa ke depan tantangannya akan semakin sulit. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, beberapa hari yang lalu sudah mengatakan bahwa sejumlah negara saat ini sudah dalam kondisi resesi. Kita pun inflasi kita sudah meningkat sejak diumumkannya kenaikan BBM. Meskipun hari-hari ini BBM turun lagi, tapi naiknya jebret, turunnya sedikit. Tapi mudah-mudahan ini juga berdampak mengurangi inflasi. Ketika ini inflasi, ada kemungkinan kita juga ke depan bukan tidak mungkin akan juga mengalami resesi. Ketika itu terjadi, bisa dibayangkan tahun 98 ketika kita resesi, dolar itu sampai 15.000 sampai 17.000 nilai tukar dolar. Dan akibatnya apa? Barang-barang semuanya naik. Untungnya kita segera pulih. Nah, oleh sebab itu kalau mencermati hal ini, apa yang harus peran IPKB itu apa? Terkait dengan kesejahteraan. Mungkin salah satunya yang saya usulkan adalah semakin menggiatkan target-targetnya itu, supaya keluarga yang terencana itu bisa betul-betul tercapai di Kabupaten Sleman. Karena keluarga yang jumlahnya besar otomatis pembiayaan besar, biaya sekolah besar, biaya makan besar, dan sebagainya. Nah, dalam situasi yang dilatar belakangi dengan bayang-bayang resesi tadi, tentunya kita harus semakin arif untuk pengeluaran. Nah, itu tugas itu tentunya diharapkan bisa dilekatkan oleh IPKB ini. Teman-teman PKB maupun PLKB ikut mengingatkan masyarakat tantangan ke depan itu oleh bagaimana sehingga keluarga yang terencana betul-betul itu diperlukan kalau mengingat situasinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan panjenengan tentunya sangat tergantung dengan bagaimana panjenengan baik secara individu maupun secara organisasi bisa berjejaring. Misalkan PKB bisa berjejaring dengan kecamatan, dengan desa, dengan dukun, dengan kami tua, dan sebagainya. Ketika hubungan ini tidak harmonis,
kami mengkhawatirkan capaian sesuai dengan tupoksi panjenengan tidak akan tercapai. Ketika ini tidak akan tercapai, saya ketika dimintain rekomendasi untuk penilaian PAK dengan saya garuk-garuk kepala juga. Betul ya Bu ya? Ya saya antara mesake, antara nanti tetapi juga kan saya juga harus tanggung jawab sama Pak sama perwakilan ketika saya memberikan rekomendasi itu. Makanya ini penting dalam kesempatan ini untuk mengingatkan kembali. Kalau selama ini Sleman saya rasa cukup bagus, gitu ya, secara umum. Tetapi kenyataannya ya saya masih menemui beberapa orang yang nuwun sewu, lagi diri, rada sombong gitu, ya personalnya 1-2 saya melihat seperti itu. Meskipun kalau saya lihat secara umum Sleman bagus, Pak. Bisa saya sampaikan Pak Ketua, Bapak dari DPP untuk Sleman secara umum bagus. Bisa dibuktikan dengan capaian-capaian unitnya itu kecil dan sebagainya, capaian-capaian itu. Tetapi secara personalnya kadang-kadang saya melihat masih ada. Nah, ini oleh sebab itu saya kesempatan ini izinkan mengingatkan itu. Monggo nanti bisa dibahas, gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan Inpres 3 2022. Ini kan ada instruksi Presiden yang baru keluar 20 Mei kemarin. Yang intinya perlunya kita melakukan optimalisasi penyelenggaraan kampung tani. Nah, dari Inpres tersebut disebutkan bahwa setidaknya ada 13 KL, kementerian dan lembaga yang harus kita koordinasikan. Kalau di tingkat pusat, kalau di tingkat daerah otomatis dinas, paling tidak ada 13 dinas. Terus di luar itu ya, di luar 13 KL itu tadi disebutkan gubernur dan bupati wali kota. Sasarannya ada 4 dan programnya 8 dengan 77 indikator. Artinya lagi apa? Bahwa untuk IPKB itu sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, harus semakin mengembangkan jejaring, harus semakin luas, semakin bisa merangkul dinas-dinas yang lain. Karena untuk mencapai keberhasilan 77 program ini tentunya nanti berdampak pada penilaian dan kinerjanya panjenengan semua. Nah, mohon izin ini saya hanya mengingatkan, gitu ya. Karena nanti penilaian dengan terakhirnya tentunya pada Bu Raudi ini dan Pak Kaper, tapi lewat saya itu nanti kalau ini tidak bagus saya suruh merekomendasikan, saya nanti garuk-garuk kepalanya 10 kali. Jadi izinkan untuk mengingatkan itu. Dan memang Bapak Ibu sekalian, di samping situasi-situasi yang ada saat ini, trennya itu adalah apa yang disebut, mungkin ini karena saya dosen ya, jadi ngomongnya terus kaitannya ada teori-teorinya. Apa yang disebut collaborative action dan collaborative governance. Artinya bahwa sekarang itu tiap pihak tidak mungkin bekerja sendiri. Sekarang itu untuk mencapai keberhasilan kuncinya harus aksi itu harus disusun bersama. Tata kelola pemerintahan harus dilakukan bersama-sama. Karena ketika dihitung, pemerintah itu hanya mampu membiayai kebutuhan masyarakat 15%, gede-gedenya 25%. Oleh sebab itu tanpa kerjasama dengan yang lain nonsen. Saya sendiri sebagai kepala dinas P3AP 2KB dengan anggaran kami 23 miliar. Dari 23 miliar yang DAK untuk BOKB hampir 10 miliar, 9,8. Terus kemudian belanja pegawai PKP dan ASN 2 miliar. Terus kemudian gaji pegawai kami yang lain
dan tenaga non ASN itu sekitar 6-7 miliar. Jadilah kami itu anggaran kami yang untuk kegiatan hanya sekitar 4-5 miliar, 4 bidang, 1 sekretariat, termasuk itu biaya pembangunan. Jadi saya kemerungsuk dan rasanya itu gerak gitu. Kasusnya tambah banyak, kasus-kasus kekerasan tambah banyak, pernikahan usia dini selama COVID ini meningkat, bolak-balik anggarannya cuma direfocusing. Saya pusing. Ya. 2 hari yang lalu ada kunjungan dari Banyumas menanyakan, langsung dipimpin Pak Sekdanya, Bu, ngene jenengan itu anggaran untuk penanganan ini berapa? Akhirnya saya sampaikan jelas di depannya Pak Sekda. Nah saya bagaimana mau ditanyain? Saya ngomong terus ini loh anggaran kita itu cuma sekian. Ternyata kurang lebih sama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena ini sedang rakerda, saya mohon nanti ke dalam, kalau tadi keluar ya, ke dalam organisasi IPKB ini juga bisa lebih memperhatikan kesejahteraan atau kepentingan anggotanya, supaya orang menjadi anggota IPKB itu semakin bahagia, betul? Karena kepentingannya terwadahi, enggak betul? Nah, yang ini mantap banget. Nah ini ya. Nanti mohon nanti bisa disusun program dan kegiatan yang tepat. Misalkan ini di sini ada Bu Raudi. Nah, misalkan kuota untuk ahli media di DIY itu hanya ada kita. Kuota untuk ahli media kan kita. Apa betul? Ada yang apa? Ya, 20 meskipun kondisinya sudah melebihi 21. Nah, tentunya Kak itu buatan 20 ya. Usulan 60. Kuotanya 20. Sekarang ini 21. Sudah lebih 161 yang mati ya. 120-an. Berarti banyak yang tidak terwadai. Macet toh? Nah itu yang maksud saya, yang macet ini bagaimana bisa diperjuangkan. Nah, mumpung ada dari DPP gitu toh. Nanti misalkan dari hasil rakerda ini membuat usulan resmi kepada DPP, dan DPP inilah yang memperjuangkan ke pusat, sehingga jenengan semuanya bisa terwadai nanti lebih besar daripada kuota yang cuma 20 ini. Gitu ya. Tuh. Dan itu nanti jenengan saran saya memperjuangkannya melalui organisasi IPKB pusat maupun melalui Pak Kaper, biar Pak Kaper bisa membantu ikut memperjuangkan melalui Bu Raudi yang saat ini lalu ya. Yang kedua, tentunya itu tadi kan secara umum, secara khusus kesempatan ini bisa nanti dirumuskan bersama-sama. Misalkan, kalau saya kebetulan alumni Gajah Mada. Nah, alumni Gajah Mada ini sekarang itu ada kerjasama dengan PT KAI. Jadi PT KAI memberikan kesempatan kepada satu alumni UGM dan pegawai maupun mahasiswa UGM yang naik kereta itu bisa diskon 10%. Nah, ini IPKB ini juga bisa melakukan itu. Kita kan ada KAI itu ada DAUP 6. Silakan. Ini cuma contoh-contoh kegiatan yang bisa diperjuangkan melalui organisasi ini.
Makanya organisasi ini harus hidup, harus tumbuh, harus kuat. Nah, nanti sesudahnya sambil memperjuangkan seperti itu. Atau misalkan memperjuangkan dong, misalkan dapat diskon khusus dari Gramedia. Yang pengen ibu-ibu pengen cantik-cantik kerjasama sama Larissa. Bisa banget. Nah, terus yang terakhir yang ingin saya usulkan, saya belum tahu. Jangan itu anggota Korpri di mana nggih? Masuknya mana anggota Korpri mana? Sudah masuk di BKKBN pusat. Ya, ada kegiatannya enggak? Enggak. Ya, belum. Ya, terus kalau untuk misalkan mohon maaf, untuk kematian segala macam ada anunya enggak? Nah, kalau kami di Pemda Sleman ini, Korpri kami itu bukan pakai anggaran pemerintah, iuran dari kami itu terus Korpri, jadi Dewan Pengurus Korpri itu menyelenggarakan beberapa kegiatan. Pertama, jadi ada kursus tentang pemulasaraan jenazah anggota Korpri. Yang kedua, mereka menyusun semacam TUM. Kalau di militer itu TUM, tata upacara militer. Karena ini Korpri kan adalah PNS, mereka menyusun semacam itu dengan mengadop cara-cara yang dipunyainya militer. Sehingga ketika siapapun anggota Korpri di Kabupaten Sleman meninggal, pemulasaraannya sudah ada aturannya, ada yang ngurusin. Terus kemudian besarnya uang duka sudah ditentukan. Terus kemudian lagi tata upacaranya itu mau diatur bagaimana. Di depan misalkan ada yang bawa karangan bunga, ada Satpol PP-nya, ada yang ini manggilnya itu dari Satpol PP. Nah, ini misalkan jenengan bisa koordinasi dengan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sleman, misalkan yang dari Sleman ini. Yang bukan dari Sleman nanti bisa ini sebagai inisiasi di kabupaten kotanya. Karena keanggotaan Korpri Sleman itu dulunya hanya Korpri saja. Korpri artinya pegawai negeri ASN Sleman. Kemudian bertambah dengan para lurah. Lurah kan bukan ASN, tapi bertambah. Nah, monggo dengan kerjasamanya yang dimungkinkan itu bagaimana? Ataukah sekedar belajar ilmu terus dikembangkan sendiri? Ataukah mungkin juga ikut titipan seperti itu? Monggo saya nggak tahu. Tapi artinya saya tidak bermaksud mengkooptasi keanggotaan dengan pusat atau di sini, tidak. Tetapi hanya memberikan pencerahan saja. Ada kegiatan seperti itu yang mungkin bisa dipikirkan untuk IPKB ini, sehingga nanti siapapun IPKB yang berpulang misalkan bisa diberikan penghormatan secara layak, secara baik oleh organisasi. Nah, yang terakhir, mohon ini semuanya kan hak-hak yang bisa diperjuangkan. Tapi yang mendampingi hak adalah kewajiban. Jadi yang perlu diingat adalah pesan kami ketika Bapak Ibu sekalian memperjuangkan hak, pada saat yang sama Bapak Ibu sekalian perlu memperjuangkan ketercapaian pemenuhan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Bu Kirim mengatakan kurang lebihnya ada betul kata yang salah, kami mohon maaf. Dan selanjutnya kami harapkan rakerda ini berjalan dengan sukses, menghasilkan hasil-hasil yang disepakati bersama yang baik, yang bisa untuk lebih menyejahterakan anggota IPKB dan juga lebih meningkatkan peran serta IPKB di masyarakat maupun di institusi di mana dia berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan kepada Ibu Kepala Dinas P3A P2KD Kabupaten Sleman
Ibu Dr. Suci Iriani Sinuraya SSIMM yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus memberikan banyak hal kepada kita semuanya, memotivasi kepada kita semuanya penyuluh KB yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ibu juga atas supportnya, atas terselenggaranya kegiatan Rakerda FKB daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Sekali lagi aplaus tepuk tangan untuk beliau, ini kepala dinas P3 ADP KB Kabupaten Sleman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya berikut akan disampaikan penyerahan paket bantuan kepada sasaran dalam upaya penurunan stunting. Untuk itu kepada keluarga sasaran dimohon untuk